tepuk tangannya dari Bandung Barat. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Witinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa kali ini ya. Luar biasa juga buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Temanya apa sih? Temanya adalah jangan-jangan selama ini kita hitung-hitungan sama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu ya sama-sama ya. Tentang apa nih? Tentang point of view. Point of view itu pandangan ya. Pandangan sedekah di Masjidil Haram. Ini Masya Allah, ini dia tayangannya nih. Allah, luar biasa. Siapa yang mau umroh? Yang mau haji? Daftar, jangan lupa. Kalau nggak daftar gimana mau umroh, mau haji? Ini Masya Allah, bener apa bener? Kumpulin duit, insya Allah rezekinya Allah kasih, amin. Nah ini Bib, nih senang banget kalau kita ngelihat orang-orang sedekah gini Bib. Tapi boleh gak sih ya, jujur aja nih. Kadang-kadang kita yang namanya, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti kita punya dalam hati kecil kita ini ada hitungan sama Allah. Ya Allah, kalau saya sedekah ini insya Allah Allah ganti 10 kali lipat. Insya Allah Allah ganti 70 kali lipat. Insya Allah Allah ganti 100 kali lipat. Bahkan ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat. Itu boleh gak sih Bib kalau seandainya kita ada niatan seperti itu? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah anfiki wala tuhsi. Wahai Aisyah, janganlah kamu memperhitungkan infakmu. Janganlah kamu memperhitungkan infakmu. Keluarkan infakmu. Anfiki, ayo infak. Kalau kamu berhitung-hitung, maknanya di sini adalah kamu menghitungnya, aduh, mempertimbangkan. Mempertimbangkan maknanya kasih atau enggak, sedekah atau enggak. Jangan. Kalau kamu memperhitungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berhitung denganmu. Tapi kalau misalkan engkau bakhil, menahan-nahan, ingat, nikmat Allah, rahmat Allah lebih besar daripada apa yang engkau keluarkan. Engkau dikasih penglihatan, engkau dikasih jalan, engkau dikasih kesehatan. Itu semua sebuah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nah, ketika ada satu pertanyaan, boleh gak sih saya menghitung-hitung? Kalau misalkan saya sedekah sekian, oh ini dapat 10, mudah-mudahan Allah ganti 10. Boleh. Boleh. Kenapa diperbolehkan? Ini bukan berhitung kepada Allah, tapi menghitung. Jadi kita harus memahami nih. Jangan kalian bakhil ataupun pelit mempertimbangkan. Tapi kalian menghitung agar Allah berikan ada yang 10, ada yang sampai 700 kali lipat. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, sampai akhir ayat, bahwasanya Allah kasih 700 kali lipat. Boleh kasih, ya Allah saya kan udah sedekah nih di majelis taklim. Kurang lebih sedekahnya 2.000. Ya kan? Kan rata-rata kan yang paling kecil dicari. 2.000. 2.000, oh biar 700 kali lipat, boleh gak? Boleh. Mau 100 kali lipat berarti 2.000 kali 100. Berarti 200.000. Kalau misalkan dia 700 kali lipat, berarti dia dapat berapa? 1.400.000 dari 2.000 itu. Tapi kalau dia sedekahnya 100.000, maka 700 kali lipat dikali 100.000. Boleh, ya kan? Maka keluarinlah yang paling besar, jangan yang paling kecil. Karena berharap sedekah yang besar dari Allah Subhanahu, hitungannya dari Allah, yakni pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ganjarannya. Dan sedekah itu bukan hanya itu, tadfaul bala, mencegah bala, wabah, musibah, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna di sini yang harus kita pahami adalah boleh kita menghitung apa yang kita keluarkan, tapi tidak boleh perhitungan kepada Allah. Dan tidak boleh menahan rizki kita untuk kita sedekahkan, dan jangan jadi orang yang bakhil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan bagi kamu. Orang yang bakhil udah dicontohkan. Siapa yang bakhil? Ya kan? Yaitu Korun. Lupa. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Tuh, kita sebagai umat muslim harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Wih, iya. Karena kalau Islam itu kan banyak pahala-pahala ternyata dikali lipat sama Allah. Kita harus tahu itu. Harus tahu, ada mustajabnya. Masya Allah. Kita masuk aja yuk. Yuk. Di segmen Ustaz Bertanya. Kami menjawab. Wah, semangat banget ibu-ibu di sini. Iya, Tapi Masya maaf ya Allah. Bu, saya mau nanya. Perkenalkan dirinya Ibu, silakan boleh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Titin dari Majelis Talim Al Hasanah Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Titin. Bu Titin, maaf ya, saya mau nanya, pernah nggak Ibu Titin kecewa sama Allah? Kok doaku nggak dijabah-jabah? Ada pernah nggak seperti itu? Ada sih. Ada lah ya, namanya juga manusia ya. Pasti ada Mana yang Ibu? gitu. Yang apa yang Ibu lakukan? Apakah terus berdoa atau berhenti berdoa? Terus berdoa semoga Berdoa aja. ya. Walaupun tidak diterima ya. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Titin. Geter mic-nya. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jangan pernah merasa kecewa akan setiap doa yang tidak diijabah. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan jawaban yang lebih baik. Kita ini tugasnya berdoa aja. Persoalan diterima atau tidaknya terserah dari Allah. Mana tepuk tangannya? Ya Allah, pelit banget sih. Persoalan diterimanya atau tidak terserah dari Allah. Bu Titin mantap. Jawabannya tadi bagus. Meskipun tidak diterima menurut kita. Makanya ketika doa tidak diijabah, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama tetap baik sangka. Yang kedua tingkatkan kesabaran. Yang ketiga adalah tetap berikhtiar. Tetap berusaha. Yang namanya doa itu tidak ada yang tertolak. Semua diijabah. Kok bisa Ustaz? Bisa jadi langsung mustajab. Bisa jadi disimpankan di hari kemudian. Bisa jadi Allah gantikan lewat permintaan yang berbeda. Ya Allah, saya minta mobil. Ternyata dikasihnya rumah. Karena dia tinggalnya di gang. Jangan minta mobil. Minta rumah. Gak masuk itu. Dikasihnya motor. Kok motor? Karena gitu kan. Jangan sampai menyulitkan. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Karena Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Tepuk tangan lagi di situ. Ibu gimana sih? Jamaah. Oh jamaah. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Karena Allah mau melihat seberapa besar tingkat kesabaran kita. Sabar nggak nih? Bu, mohon maaf ya. Harusnya kita bertanya-tanya. Kenapa sih doa saya dijawab semua? Harusnya. Pernah lihat nggak Bu? Kalau ada orang pengamen, suaranya jelek. Kita langsung kasih duit kan? Supaya dia pergi. Jelek suaranya. Tapi kalau orang yang pengamen itu bagus suaranya. Wah pasti kita nggak kasih dulu. Lanjut nyanyi. Seperti itu. Kira-kira Allah itu suka dengan suara kita. Ya Allah, aku suka. Tahu nggak? Pernah lihat anak-anak merengek? Mama, senang. Itu barusan ibu-ibu lihat. Kan? Seperti itu. Sebenarnya Allah sayang sama kita. Ya Allah. Jangan sampai kita berhenti berdoa sebelum Benar. dikabulkan. Apalagi ibu-ibu minta rezeki yang banyak. Allah gak langsung kabulin Bu. Pada saat ibu dikasih semua rezeki ibu yang banyak di hari itu. Matilah kau. Iya, karena apa? Karena udah habis rezekinya. Hati-hati Bu, ya Bu ya. Kenapa sih hujan itu setetes-setetes? Kalau seember, capai. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Masya Allah. Oke jamaah. Kita lanjut lagi waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Mewakili yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Malu-malu ya. Oh ini aja nih. Yang pakai dada-dada ibu boleh maju ke depan ibu. Yang paling semangat. Oke Bu. Waduh. Si maju lagi Bu. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dedah Widayanti dari Majelis Al Hasanah, Kecamatan Parongpong, Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Oke, tepuk tangan buat Ibu Dedah ya.
Ibu Deda mau curhat apa Ibu? Bagaimana Kenapa? cara menghilangkan rasa sakit hati ya? Sakit hati. Sementara yang menyakiti itu teman dekat saya sendiri. Oke. Dengan cara apa saya harus membalasnya? Apakah saya harus memaafkannya? Ataukah saya harus membalasnya dengan dia menyakiti? Seperti Iya. apa yang dia sakit. Ibu Deda punten nih, maaf sebelumnya. Ibu Deda nih sampai sakit hati banget kayaknya. Sampai kayaknya benar-benar terpukul, kecewa. Iya. Punten Bu Deda, tanpa menyebutkan nama, apa sih yang bikin Bu Deda sampai sakit hatinya sebegitu dalam? Orang itu sangat dekat sekali sama saya. Oke. Saya sakit hati dengan kata-katanya itu. Apa ya kata-kata apa ya? Mohon maaf nih, kata-kata apa yang bikin Ibu sakit hati? Ya, gak Kita bisa. biar belajar juga Ibu ya. Maksudnya ini, kadang-kadang namanya manusia ini mulut nih memang ceplas-ceplos aja gitu loh. Nah kata-kata apa sih kadang-kadang yang bikin kita nggak tanpa sadar ternyata menyakiti hati teman kita? Ngomong apa sih Ibu kalau boleh tahu punten, maaf Ibu. Ya, nggak bisa disebutin yang Nggak bisa penting mah, disebutin. saya merasa sakit hati aja dengan kata-katanya itu. Dengan cara apa saya harus membalasnya gitu pada orang gitu. tersebut. Tapi Ibu udah pernah ngomongin sama orang itu? Sakit hati Ibu? Belum pernah sih. Belum pernah. Nah itu nanti kita coba lanjut lagi, kita panggil guru-guru kita ya. Ustadz Syam, Habib Usman, mohon izin boleh maju ke depan. Nah ini coba kita minta jawaban dari guru-guru kita untuk menjawab apa yang jadi curhatannya Ibu nih, masalah sakit hati ini ya. Silakan. Kata-kata kasar atau apa nih Bu, mohon punten nih. Ya ada sedikit Kata-kata kasar, oke. menyakitkan gitu. Iya, oke. Boleh Habib, silakan Bib. Dijawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, apabila kalian memiliki teman, ketika kalian memiliki teman, ada satu kalimat penghinaan dari dia, atau kalimat kasar dari dia dengan kalimat kebun binatang keluar, atau kalimat yang merendahkan, ataupun kalimat yang membuat sakit hati yang terlampau dalam. Karena apa? Karena menyinggung fisiknya atau menyinggung kemampuannya, maka hati-hatilah. Ada hablum minan nas di sini. Hubungan kamu sama manusia itu ada. Ketika seseorang memiliki kesalahan atau memiliki apapun, minta maaf. Minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Dan ketika seorang tersebut merasa memang dia tidak salah, karena memang dia nggak salah, saya nggak merasa salah, maka oleh karena itu berbuat baiklah kepadanya dengan perbuatan baik dan kalimat yang baik. Terus bagaimana ibu menyikapi teman ibu? Ingat, faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Maafkan, berbuat baiklah. Jangan jadi satu permasalahan. Karena balasan Allah lebih besar. Ganjaran Allah lebih besar. Bagi mereka yang berbuat baik, yang memaafkan. Karena menganggap itu bukan satu permasalahan. Udah gak apa-apalah, biasa dia mulutnya kayak gitu. Udah gak apa-apalah, memang dia sifatnya seperti itu. Udah gak apa-apalah, emang kata-katanya biasa nyakitin orang. Ikhlas, ridho. Gak jadi masalah, biar Allah yang menentukan. Bukan kita, kita gak punya hak. Kita nggak punya hak sebagai manusia untuk menghakimi. Kita nggak punya hak sebagai manusia untuk membalas. Kita nggak punya hak sebagai manusia untuk berbuat zalim. Dan kita tidak punya hak sebagai manusia untuk menzalimi orang lain. Sehingga apa? Beranggapan semuanya itu, semua itu adalah qadarullah. Mungkin ini manusia yang dikirim oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Sehingga apa? Sehingga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat kita dan suatu saat diberi, kita nggak tahu Allah mau ngasih apa buat kita. Masya Allah. Ustaz Syam, silakan ditambahkan Ustaz Syam. Ada sana sekarang Ustaz Syam nih gantian. nih. Ibu, kita tarik dulu ibu. Itu yang ngatain Ya. ibu teman dekat ya bu? Sahabat, Pakai mic, pakai mic, Bu. besti. Ya, sahabat Sahabat, bestie bu. besti banget. Oh Bestie bestie banget. banget. Kok bisa jadi bestie bu? Kenapa ibu mau jadiin dia bestie? Kenapa? Karena kenalnya udah lama. Kenapa bu? Coba jawab. Kenalnya udah lama, Terus? udah dianggap saudara. Kenapa ibu mau nganggap dia saudara? Kenapa? Karena dia ada baiknya kan? Iya. Kenapa ibu cuma ingat salahnya dibanding baiknya? Kenapa yang ibu ingat itu kata-kata jeleknya? Kenapa ibu tidak mau ingat baiknya dia? Tidak mungkin ibu mau jadikan dia bestie kalau dia tidak punya kebaikan. Betul, Tidak mungkin ibu mau jadikan dia teman dekat kalau dia tidak punya kebaikan. betul. Maka bagaimana melapangkan dada ibu? Ingat baiknya. Ada baiknya nggak orang itu bu? Ada. Coba apa Banyak, baiknya? banyak nggak? Coba sebutin satu. Banyak. Satu. Ya dia suka memberi makanan, Dua. pergi ke majelis taklim Tiga. bareng-bareng. Ya kalau pergi pengajian bareng-bareng. Oke, sebutkan jahatnya. Satu. Ya itu satu. Satu doang kan?
Iya. Ya sudah, ingat baiknya aja udah. Enggak. Lebih banyak baiknya. Betul. Dan ibu juga sebagai sahabat ini kalau ibu sakit hati sama temen harus diomongin. Jangan ngomong begitu dong sama aku sakit hati Iya. loh. Harus ibu ngomong, ibu udah pernah ngomong belum? Belum pernah. Ibu Ya. belum pernah. Sudah, ingat baiknya ya Bu ya. Jangan ingat jeleknya. Oke, boleh. udah lega? Ya. Bu, sekarang gini, ibu minta maaf sama teman ibu. Kenapa harus minta maaf? Berbuat baik sehingga Allah kasih kebaikan sama ibu. Masya Allah. Ayo minta maaf. Ini di kamera ini aja nih Bu. Nih, Bestiku. Bestinya lagi nonton. Iya. Bestiku, maaf ya. Aku cuma ingat jelekmu aja. Aku tidak ingat kebaikanmu selama ini. Oh. Mungkin selama ini Mungkin selama ini kata-kata saya juga kata-kata saya juga Menyinggung kamu. menyinggung perasaan kamu. mohon maaf, minta ridho. Mohon minta maaf. ikhlasnya. Sarang heo. Iya, tepuk tangan dong, Masya Allah. Nah gitu Bu ya, udah lega hatinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu sini dulu aja. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini tentang jangan-jangan selama ini kita hitung-hitungan sama Allah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.